Fit, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah perikanan, khususnya limbah isi perut ikan. Untuk anggotanya sendiri ada Sri Olivia Yasmin, NPM 132, Fikri Nasrullah, NPM 135, Dewi Intan Permatasari, NPM 137, Elvira Octaviola, NPM 155, Agenta Primana Sarigan, NPM 157, Elsa Salsabila, NPM 160, Roja Fadur Rahman, NPM 172. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Pertama, latar belakang. Limbah industri perikanan merupakan sisa atau buangan dari suatu kegiatan penangkapan, penanganan, serta pengolahan dari hasil perikanan. Menurut Apriani tahun 2013, salah satu bagian yang termasuk limbah hasil perikanan yaitu jeruan ikan, atau dikenal dengan isi perut ikan. Limbah jeruan ikan tersebut merupakan sumber limbah padat pada industri perikanan. Limbah jeruan ikan apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan bau yang tidak sedap. Bau tersebut timbul karena adanya proses dekomposisi protein ikan. Menurut Harap et al. Tahun 2013. Tingginya konsumsi ikan tentu akan menghasilkan limbah jeruan ikan yang dengan jumlah lebih tinggi dan dapat berdampak negatif pada lingkungan jika dibuang begitu saja. Limbah jeruan ikan kakap mempunyai kandungan protein yang dapat digunakan sebagai hidrolisat protein ikan. Menurut Nurhayati et al. Tahun 2014. Kemudian Suhartini et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa limbah ikan ini memiliki potensi sebagai bahan baku pupuk karena adanya kandungan nutrien, kalium, fosforus, dan nitrogen, sehingga limbah jeruan ikan ini memiliki potensi untuk diolah lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada sumber limbah. Perikanan menjadi industri cukup menjanjikan untuk Indonesia karena dilihat pada tingginya produksi dari sektor perikanan Indonesia. Dilihat pada total produksi perikanan Indonesia pada tahun 2005 sebesar 4,71 juta ton, sedangkan tangkapan laut sebanyak 2,5 juta ton. Menurut Nurhayati et al. Tahun 2013, limbah adalah bahan baku yang berkualitas rendah dan apabila tidak termanfaatkan mengakibatkan permasalahan dalam lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Menurut Nurhayati et al. Tahun 2014. Pada proses pengolahan ikan, biasanya menghasilkan limbah sampai di atas 50% dari keseluruhan dari berat ikan yang diolah. Menurut Astarini et al. Tahun 2012. Limbah pengolahan perikanan juga biasanya berasal dari limbah pengolahan filet ikan. Berdasarkan penelitian Hastarini et al. Tahun 2013, limbah berasal dari pengolahan filet ikan patin. Setelah proses pengolahan filet, maka hasil penyiangan dari proses tersebut adalah limbah yang salah satunya berupa isi perut ikan. Industri pembakuan filet kakap PT Vega Marikultura juga menghasilkan limbah jeroan ikan kakap putih atau Lates calcarifer, menurut Nurhayati et al. Tahun 2014. Selanjutnya ada penanganan limbah pada umumnya. Penanganan limbah padat menurut Haryanti tahun 2012 merupakan segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padatan. Penanganan limbah padat dapat dilakukan dengan cara mengolahnya menjadi berbagai produk lanjutan. Nah, penanganan limbah pada umumnya yang pertama itu pembuatan tepung ikan. Tepung ikan merupakan suatu produk padat kering yang dihasilkan dengan jalan mengeluarkan sebagian besar cairan dan sebagian atau seluruh lemak yang terkandung di dalam tubuh ikan, menurut Haryanti tahun 2012. Proses pembuatan tepung ikan itu sendiri yaitu mulai dari pencucian, kemudian pengukusan, kemudian pengepresan, setelah itu dilakukan pengeringan, kemudian penggilingan, dan terakhir dilakukan pengemasan. Yang selanjutnya ada pengolahan minyak ikan. Terdapat dua tahap utama pembuatan minyak ikan, yaitu tahap pemisahan minyak ikan dari daging atau hati ikan dan tahap pemurnian minyak ikan.
Nah, yang pertama itu ada proses pembuatan minyak ikan kasar, yaitu dilakukan pengukusan. Setelah dilakukan pengukusan, dilakukan pengepresan. Setelah dilakukan pengepresan, yaitu dilakukan penyaringan. Setelah proses pembuatan minyak ikan kasar, dilanjutkan dengan pembuatan minyak murni, yaitu yang pertama ada proses degamming, yaitu merupakan proses pemisahan minyak ikan dari getah dan lendir yang terdiri dari fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air, resin tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam minyak. Kemudian setelah itu ada proses netralisasi yang merupakan proses memisahkan asam lemak bebas dan fosfolipida yang masih tersisa dari proses degamming dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya sehingga akan menghasilkan sabun. Proses ini disebut juga dengan proses penyabunan atau saponifikasi. Setelah itu ada proses bleaching atau pemucatan yang merupakan proses untuk menghilangkan zat-zat warna yang tidak diinginkan yang masih ada di dalam minyak ikan dan menghilangkan getah yang masih tersisa. Kemudian ada proses deodorisasi yang merupakan proses untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak enak dan lezat dalam minyak ikan. Prinsip proses ini yaitu penyulingan minyak ikan dengan uap panas pada tekanan atmosfer atau keadaan hampa. Nah, kemudian ada proses pengemasan, yaitu merupakan proses untuk menyimpan minyak ikan murni yang telah dihasilkan. Minyak ikan murni ini disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup, sebab minyak ikan dapat mengalami kerusakan sebagai akibat dari perubahan oksidatif dan pertumbuhan mikroorganisme juga dapat merusak mutu minyak ikan murni. Selanjutnya, alternatif penanganan limbah. Hampir sekitar 3/4 dari total berat ikan merupakan limbahnya menurut Coley et al. Tahun 2012. Limbah ikan terdiri dari tulang, kulit, sirip, kepala, sisik, dan jeroan. Sehingga limbah ikan merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam industri pengolahan ikan. Gelatin. Salah satu produk yang dapat dihasilkan dari limbah ikan adalah gelatin, yang merupakan bahan polipeptida yang banyak digunakan untuk industri pangan, kosmetik, farmasi, dan lainnya. Persentase hasil ekstraksi gelatin dari limbah isi perut ikan sturgeon adalah 6,9. Gelatin yang telah diekstraksi telah dilakukan analisis terhadap sifat fisikokimianya. Karakteristik fisikokimia yang telah diteliti meliputi kekuatan gel, viskositas, reologi, titik leleh, kandungan dan komposisi asam Selanjutnya ada pakan ikan nila. Pemanfaatan limbah usus ikan tokol dapat dijadikan sebagai bahan alternatif untuk pakan ikan nila sebagai pengganti tepung ikan. FK DKK tahun 2005 menyatakan kandungan protein kasar limbah ikan berkisar 53,18 plus minus 0,83%. Selanjutnya ada minyak ikan. Menurut Kaban dan Daniel tahun 2005, dalam isi perut ikan dan kepala terdapat kandungan minyak cukup banyak. Minyak ikan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam industri pembuatan pakan ternak dan industri lainnya. Selain itu, beberapa jenis ikan tawar berpotensi menghasilkan minyak ikan yang pada umumnya memiliki kandungan EPA cukup tinggi, sehingga bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit degeneratif seperti jantung, kanker, diabetes, dan sebagainya. Nah, sekarang produk yang dihasilkan dan prosedur pengolahan limbah. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi ya, jeroan ikan ini kalau ditumpuk atau dibiarkan saja itu akan menghasilkan bayu. Nah, di sini ada beberapa contoh produk dari olahan jeroan ikan. Yang pertama itu ada terasi. Terasi merupakan salah satu bahan penyedap makanan dari produk perikanan yang diolah melalui proses fermentasi. Menurut
Karitz et al. 2008, terasi terbuat dari produk awetan yang diolah melalui proses fermentasi, penggilingan, penumbukan, serta penjemuran yang berlangsung kurang lebih 1 hingga 4 minggu. Lanjut. Boleh dilanjut, Teh. Nah, yang kedua ini ada produk bekasang. Bekasang adalah salah satu produk olahan ikan fermentasi dengan penampakan seperti saus dan memiliki bau yang khas. Pada umumnya, bekasang dibuat dengan bahan baku utama yaitu jeroan ikan yang difermentasi setelah ditambah karbohidrat dan garam. Dan yang ketiga ada pupuk organik cair. Limbah ikan yang tidak digunakan pada pengolahan ikan mempunyai potensi yang dapat diolah menjadi pupuk. Menurut Hapsari dan Welasi 2013, limbah ikan secara umum mengandung banyak nutrien yaitu fosfor, kalium, dan nitrogen yang merupakan komponen penyusun pupuk organik sehingga jeroan ikan bisa digunakan untuk meningkatkan unsur hara pada tanaman dalam pupuk organik cair. Selanjutnya ada fungsi dan aplikasi limbah. Beberapa penelitian yang menjelaskan terkait pemanfaatan limbah jeroan ikan terbagi ke dalam beberapa kelompok olahan. Yang pertama ada mengenai olahan dari pupuk organik. Pupuk organik ini diteliti oleh 2 peneliti yaitu Raden dan Fadli serta Suartini. Terkait penelitian Raden dan Fadli, mereka meneliti terkait pupuk organik cair yang dihasilkan dari hasil limbah perut ikan yang dicampur dengan beberapa limbah sisa sayuran. Setelah itu, beberapa bahan tersebut dicampur dengan molase untuk menjadi aktivator atau mikroorganisme lokal. Selanjutnya ada penelitian Suartini. Suartini menjelaskan bahwa pupuk organik cair dapat digunakan untuk, maksudnya olahan limbah isi perut ikan dapat digunakan sebagai pupuk organik cair yang dapat berguna untuk tanaman. Seperti yang tadi dijelaskan mengenai mikroorganisme lokal, pupuk organik cair juga dapat diaplikasikan pada tanaman. Selanjutnya, penelitian ketiga dan keempat yaitu terkait dengan olahan produk pangan. Penelitian ini menjelaskan terkait kecap ikan dan juga pembuatan minyak ikan. Yang pertama, dari penelitian Widya Stuti, menjelaskan bahwa limbah isi perut ikan manyung seperti usus, lambung, hingga hati dapat digunakan sebagai bahan dari kecap ikan. Selanjutnya, penelitian Febrianto dan Sudarno menjelaskan bahwa limbah isi perut ikan yang berasal dari limbah pengolahan filet dapat berguna untuk minyak ikan. Hasil yang didapatkan sebesar 116 ml minyak mentah yang berasal dari hasil limbah tersebut. Selanjutnya, terkait penelitian Nurhayati, masih terkait dengan industri pangan, yaitu hidrolisat. Hidrolisat ini dapat berguna sebagai suplemen atau emulsi yang menjadi fortifikasi terhadap beberapa formulasi dari bahan pangan. Yang terakhir ada mengenai biogas. Biogas merupakan energi terbarukan yang dapat berguna sebagai bahan bakar yang dapat berasal dari hasil olah isi perut ikan. Olahan isi perut ikan tersebut dicampur dengan beberapa bahan seperti urin babi hingga kangkung yang menjadi biogas dengan perbandingan 1:1:1. Daya yang dihasilkan sebesar 177,14 watt dan dapat memanaskan air selama 165 detik. Selanjutnya itu penutup. Kesimpulan yang pertama, sumber limbah isi perut ikan banyak didapatkan dari industri pengolah ikan, rumah tangga, dan tempat pelelangan ikan. Banyaknya limbah yang dihasilkan disebabkan naiknya tingkat konsumsi ikan. Penanganan limbah berupa isi perut ikan pada umumnya ditangani dengan dijadikan sebuah produk olahan yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, produk yang dihasilkan yaitu terasi
bekasang, minyak ikan, pupuk organik cair. Pada umumnya pembuatan produk tersebut dilakukan proses fermentasi pada limbah isi perut ikan. Fungsi dan aplikasi produk dari limbah isi perut ikan yaitu sebagai bahan pertanian seperti pupuk, bahan tambahan, pangan seperti kecap, minyak dan terasi, bahan pakan atau ternak seperti tepung ikan, hingga suplemen seperti hidrolisat protein. Selanjutnya, saran, pemanfaatan limbah isi perut ikan perlu ditekankan kepada para pelaku industri yang bergerak di bidang perikanan karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan perikanan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika jumlahnya terlalu banyak. Selain itu akan banyak manfaat lainnya yang didapatkan jika dilakukan pemanfaatan atau pengolahan kembali limbah. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih semuanya, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.